Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita semua sehat. Saya percaya ketika kita benar sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan pasti pelihara kita. Nah, oleh sebab itu kita percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Kita akan mendengarkannya, tetapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk satu minggu Tuhan berkati kami, baik dalam setiap pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, apapun yang Engkau lakukan, Kau selalu berkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat percaya bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu memberikan jalan keluar bagi kami. Mungkin saat ini Tuhan, kami mengalami kelemahan secara ekonomi kami, kerohanian kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami dikuatkan kembali. Kami diberikan jalan keluar. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu dan kami semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Alkitab saya halaman 20. Kita akan baca. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, banyak kisah-kisah yang membicarakan tentang orang-orang yang taat kepada Tuhan. Siapa saja orangnya? Kalau kita melihat kembali dalam Perjanjian Lama, di sana ada Musa, di sana ada Nuh, dan hari ini kita akan belajar tentang ketaatan Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka termasuk itu Nuh, termasuk itu Musa, Abraham adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah hanya orang-orang yang mendengar saja, tapi tidak melakukan? Oh, mungkin kita melakukan cuma sebulan, 2 bulan berikutnya bagaimana? Apakah kita konsisten melakukan firman itu? Tidak melihat keadaan, tidak melihat situasi, tapi kita konsisten untuk melakukannya. Saudara, kalau kita melihat dalam cerita ini, dalam perikop semua Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, puncak ketaatan yang dicatat di dalam firman Tuhan itu hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena dia turun ke dunia, ia menjadi sama dengan manusia, ia mengorbankan dirinya, ia disalibkan, kemudian ia menyelamatkan umat manusia. Tidak hanya saya, saudara, tapi semua orang. Luar biasa sekali ya. Kalau ada orang bilang kepada saya, kenapa sih mau menjadi orang Kristen? Karena saya diselamatkan. Bukan karena perbuatan saya, bukan amal kebaikan saya, bukan saya harus capek-capek memberi ini dan segala macam, tapi semua karena anugerah Tuhan. Karena itu saya diselamatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat apa arti ketaatan itu. Ketaatan itu berarti percaya penuh, bukan setengah-setengah, bukan 1/4, bukan 3/4, tapi penuh, full kepada orang yang kita taati. Siapa orang itu? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia 100% manusia dan dia 100% Allah. Ketika kita percaya, kita akan melakukan
melakukan tanpa banyak bertanya, tanpa banyak alasan. Dan untuk taat kepada Tuhan, kita perlu percaya penuh kepadanya. Kita menyerahkan kehidupan kita di tangannya. Kita menghambakan diri kepada Tuhan. Dan seorang hamba akan melakukan perintah dari Tuhannya. Itulah ketaatan. Jadi dia tidak setengah-setengah, tidak seperempat-seperempat. Hari ini kita taat, besok tidak. Kemudian lusa kita taat, besoknya lagi tidak. Tidak seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi terus, konsisten. Kemudian saudara, kita lihat kembali. Ketaatan itu membutuhkan sebuah tindakan. Jadi tidak hanya berkata, oh saya orang yang taat, saya orang Kristen. Tapi nggak ada tindakannya, percuma. Kalau kita melihat dalam cerita tentang dua anak dalam Matius 21, ayat 28 sampai dengan yang ke-32, salah seorang anak berkata iya, tetapi tidak melakukannya. Sedangkan yang lain melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu bukan hanya mendengar dan mengerti firman Tuhan, tidak hanya berkata yes. Kan banyak orang Kristen sekarang kalau hamba-hamba Tuhan khotbah kan, yes, amin, dilakukan enggak? Belum ketaatan. Kalau kita melakukan, kita katakan yes, amin, kerjakan. Kalau firman Tuhan katakan ampuni, jangan hanya katakan yes, ampuni, tapi enggak mengampuni. Itu bukan ketaatan. Itu kebohongan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan kepada Tuhan haruslah ketaatan yang 100%. Bukan 80%, bukan 75%. Saya kan cuma manusia biasa, Bu. Betul, kita manusia biasa. Tapi kita harus terus belajar menuju kepada kesempurnaan. Tidak setengah-setengah. Dalam Yakobus 2 ayat 10 katakan, Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan mau setiap kita miskin makin disempurnakan serupa dengan Kristus. Dan ketaatan penuh juga berarti kita tidak kompromi dengan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan juga adalah buah dari iman yang mengasihi Tuhan. Dalam Kejadian 22 yang baru kita baca tadi, saudara, Abraham tidak meragukan ketaatannya sebab dasar imannya adalah pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, untuk melakukan apapun saudara itu gampang. Tapi kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak pernah mengasihi Tuhan dengan sungguh, sulit bagi kita untuk mengampuni, itu sulit sekali. Sulit bagi kita untuk memberkati, sulit bagi kita untuk memberi. Dia akan perhitungan, segala sesuatu dia akan perhitungan. Dia hanya tahu dan mendengar, tapi tidak bertindak. Nah saudara, Abraham dia benar-benar mengasihi Tuhan. Dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan suruh dia untuk menyerahkan Ishak, apakah dia bertanya, untuk apa Tuhan? Mau kuapakan Ishak? Tapi apa yang dilakukannya? Dia segera membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan Abraham adalah bukti bahwa ia sangat mengasihi Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menyuruh dia untuk menyerahkan anaknya Ishak, Abraham pun rela mempersembahkannya bagi Tuhan. Saudara, ini gak main-main loh, darah daging loh. Kita gak usah dulu berbicara tentang darah daging. Sesuatu yang mungkin kita cintai, yang kita ingini, atau sesuatu barang mungkin yang luar biasa kita sangat kagumi, ketika sesuatu itu harus kita persembahkan, harus kita berikan, mau nggak kita? Atau sesuatu kedagingan yang selalu menempel dalam diri kita, kemalasan dan apapun, ketika Tuhan bilang rubah, hancurkan, masih menempel nggak dalam diri kita? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara gampang untuk melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak mudah untuk taat. Terutama jika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita pahami. Sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu yang kita harapkan. Atau sesuatu yang merebut kenyamanan kita.
Kemudian kita pun banyak mempertanyakan Tuhan, banyak berargumentasi dengan Tuhan, mencari-cari alasan untuk tidak menaati kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya melakukan pelayanan dengan seorang hamba Tuhan, pada waktu itu saya masih muda sekali. Dia mengajar saya untuk satu pelayanan, uang kami cuma berapa puluh ribu. Saudara, itu sangat berarti buat saya uang itu. Untuk kami bisa berangkat ke sana. Tapi apa saudara, malam harinya penjual durian sedang lewat ke depan rumah kami. Lalu saya katakan, Kak, aku pengen makan durian. Apa kakak ini bilang? Ayo kita makan durian. Tapi kita gak punya ongkos Kak buat besok. Itu nanti kita pikirkan. Saudara, saya berpikir uang yang ada di tangan saya itu untuk bisa dipakai untuk ongkos. Saya berpikir seperti itu. Tapi kakak ini bilang serahkan itu dan kita nikmati hidup sekarang. Akhirnya kami makan durian. Setelah itu kami makan durian berapa jam. Lalu bagaimana untuk ongkos kita besok Kak? Ayo kita lihat lemari. Akhirnya kami bongkar-bongkar lemari. Saudara, apa yang terjadi? Kami bongkar-bongkar, ketemu uang 1.000, uang 2.000, dan terakhir ketemulah uang 7.000 lah semuanya. Bagaimana mungkin bisa cukup untuk melayani hampir 1,5 jam ke Bandarjo? Dari Sukadame ke Bandarjo. Saudara, saya bilang, tuh kan Kak, tadi kalau kita simpan uang ini, kita bisa pakai untuk pelayanan. Lalu kakak ini bilang, tenang saja, Tuhan akan siapkan. Tuhan sudah suruh kita untuk pelayanan ke sana. Dan Tuhan pasti akan siapkan, percaya. Saudara, satu harian itu saya nggak bisa tidur. Lalu kemudian kakak ini mulai telepon sana, telepon sini. Siapa tahu ada yang membantu kami atau bagaimana caranya. Tetapi semua katakan tidak bisa. Saya nggak bisa tidur, tapi kakak ini apa? Tenang sekali dia tidur. Dan saya lihat suara dengusan napas dia tidur begitu nyenyaknya. Sementara saya khawatir, saya agak dumel gitu ya. Kenapa uang ini harus dipakai? Itu sesuatu yang sangat berarti. Hanya itu uang yang kami miliki. Nah saudara, apa yang terjadi? Pagi-pagi jam 5 saya bangunin kakak ini. Lihat Kak, kita nggak punya uang. Ini bagaimana? Apa cukup uang 7.000 berangkat ke sana? Tuhan akan siapkan. Akhirnya dia mandi. Tiba-tiba saudara, benar. Saya diajaknya saat teduh. Saya dalam hati dumel, saat teduh dulu, doa-doa, dari mana duit nih? Saya mikir seperti itu. Nah akhirnya diajak saya teduh, kemudian kita siap-siap. Tiba-tiba ada telepon. Ternyata dari salah seorang majelis yang ada di resort kita. Lalu dia telepon, Ibu hari ini pelayanan di mana? Lalu dia katakan kemana? Oh kita pelayanan di sini, kita pelayanan di sini. Saudara, luar biasa sekali. Oke Bu, saya akan antar, saya lagi kosong. Nah saudara, kami naik mobil bapak ini sampai di sana. Kakak ini bilang gini, karena kau masih pemula, baru tamat, uang di tangan kau cuma 3.000, aku 4.000. Karena aku lebih senior dari kamu. Lalu kita mau kasih semua ini sama Tuhan Kak. Semua. Jangan ada yang bersisa. Akhirnya saya mulai dumel gitu pas mau ngasih persembahan, begitu ya. Dumel hati saya. Ini kan kita udah gak punya uang. Akhirnya saya kasihkan seperti perintah dari kakak ini, saya kasihkan. Nah, apa yang terjadi? Ketika selesai dia berkhotbah, lalu diberikan ucapan syukur. Saya lihat ada seorang majelis memberikan ucapan syukur kepada dia. Lalu dia bilang apa? Kau pergi ke kamar mandi, lihat berapa isinya, apakah kita cukup untuk pulang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pergi ke kamar mandi. Saya lihat, tahu gak saudara berapa jumlahnya? 35.000 rupiah. Di tempat yang sangat kecil sekali. Sementara ongkos kami bisa 75 rupiah untuk pulang. Saudara, luar biasa sekali. Ternyata saya waktu melihat seperti itu, ternyata bapak majelis ini tidak pulang. Dia mengikuti terus. Dan akhirnya dia bilang kepada saya, Ibu nanti pulang dari sini mau kemana? Kami langsung pulang Pak. Oke, kita ikut. Nah akhirnya kami diantar. Belum sampai di tempat-tempat tujuan, kami dibawa ke sebuah restoran, kami diundang makan. Dan sampai di sana, saudara yang dikasih Tuhan, kami diantar sampai ke rumah. Dan uang 35.000 ini utuh. Lalu apa yang terjadi? Ada yang telepon kepada kakak ini. Dia bilang apa? Ibu pendeta, terima kasih sudah doakan mama saya. Dan saya memberikan ucapan syukur kepada ibu. Nah saudara, luar biasa sekali mukjizat Tuhan. Di situ saya terkagum-kagum, terheran-heran.
melihat kedahsyatan Tuhan, karena waktu itu saya baru tamat saat itu dan saya belajar tentang iman, tentang belajar ketaatan, dan tentang bagaimana untuk memberi dengan tulus dan sukacita. Saya lihat begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi dan saya belajar banyak dari seorang hamba Tuhan ini. Dari situ saya mulai belajar, ketika kita taat kerjakan kata Tuhan, Tuhan sudah siapkan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak gampang untuk menjadi taat. Gak gampang untuk melakukan ketaatan. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Tapi kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, itu akan gampang kita lakukan. Kenapa saudara? Karena kita dekat dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita tidak akan pernah berhitung dengan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan hari ini engkau harus mengampuni, engkau ampuni. Kalau engkau melihat saudaramu tidak makan, engkau akan beri makan. Ketika engkau melihat saudaramu untuk membenci engkau akan mendoakan dia. Karena itu firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin tidak mengerti kenapa Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu. Pemahaman kita sebagai manusia memang boleh lebih sempit dari pemahaman Tuhan atas hidup kita. Namun itu tidaklah masalah. Sebab apa? Tuhan ingin melihat hati kita. Kita mau taat atau tidak. Dan ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, maka dia akan memperhitungkan bagi kita. Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang besar bagi hidup kita. Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kita. Seperti halnya kepada Abraham. Ketika ia taat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Saya dan saudara adalah anak-anak Abraham. Ketika Tuhan belum memberikan dia anak dan Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan kasih dia anak. Dan kita adalah anaknya. Dan Abraham menjadi bapa dari segala bangsa di dunia ini, saudara. Bangsa. Saudara, kita belajar dari sana. Dan saya percaya berkat Abraham juga akan mengalir atas hidup kita. Saya percaya berkat dari Tuhan Yesus itu akan mengalir kepada kita asal kita taat, melakukan dengan setia, terus continue, tidak datar, tidak naik dan turun, tapi terus belajar untuk hidup sempurna di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Allah yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih Engkau memberikan satu pelajaran yang baik buat kami. Kami boleh melihat ketika Engkau memerintahkan Abraham untuk pergi. Dia pergi Tuhan. Bahkan tanah yang diberikan kepadanya tanah yang kering. Tetapi ketika dia taat melakukannya, ia mendapatkan tanah yang subur. Dan ketika dia taat melakukan, mempersembahkan Ishak bagi Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan domba sebagai gantinya. Dan kami percaya ketika kami taat dan setia di dalam ibadah kami di rumah, di dalam setiap doa kami setiap jam 9, kami percaya Tuhan sudah siapkan itu buat kami. Berkat kesehatan, berkat materi, berkat pekerjaan, keberuntungan ada di pihak kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.